Inilah barang bukti madu palsu yang didapat polisi dalam penggerebekan industri rumahan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat, Rabu 4 November lalu. Bagi orang awam, madu palsu ini begitu mirip dengan aslinya, baik dari warna maupun kekentalannya. Apalagi jika sudah dikemas dalam botol. Madu-madu palsu yang diklaim sebagai madu khas Banten ini dipasarkan melalui penjualan langsung dan juga online. Satu botol dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp200.000. Nah, diduga di daerah letak sana ada penjualan madu yang diduga palsu. Kemudian kita bergerak mengamankan satu orang ya, bernama AS dengan barang bukti 30 botol madu. Dari pemeriksaan AS kita kembangkan pabriknya ya, berada di wilayah Jakarta Jonggol ya, di wilayah Joglo Jakarta Barat. Joglo Jakarta Barat. Polisi menangkap 3 orang, yaitu TM dan MS sebagai produsen dan AS yang bertugas memasarkannya. Para pelaku mengaku sudah beroperasi sekitar 1 tahun terakhir. Mereka belajar membuat madu palsu dari internet dengan menggunakan berbagai bahan. Celakanya, malah tidak ada sedikit pun kandungan madu asli dalam madu palsu itu. Iya, tahunya dari internet campur-campurannya itu Pak, jadi berbentuk madu gitu. Tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu beresiko terhadap masalah kesehatan? Tahu Pak? Tahu. Dalam 1 hari komplotan ini bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Dalam setahun beroperasi, keuntungan komplotan pembuat madu palsu ini bisa mencapai 8 miliaran rupiah. Mengingat naiknya permintaan madu di pasaran untuk menjaga kesehatan saat pandemi COVID-19. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak memiliki hak untuk mengawasi peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami Dinas Kesehatan dengan Badan POM itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Kepada para penjual madu, Dinas Kesehatan Banten meminta untuk melapor dan menghentikan aktivitasnya jika madu yang dijualnya ditengarai mirip dengan madu palsu yang diungkap Polda Banten. Polisi mengakui pelaku cukup rapi dalam menjalankan aksinya, bahkan warga sekitar tidak menaruh curiga pada industri rumahan madu palsu itu. Inilah rumah kontrakan yang dijadikan tempat pembuatan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Setelah digerebek, rumah ini sekarang kosong. Para tetangga mengaku tidak curiga pada aktivitas tersangka TM dan MS di rumah ini. Tetangga hanya tahu mereka sering mendatangkan bahan-bahan dalam drum atau jeriken. Ibu tahu nggak sih sama yang penjual madu palsu tersebut? Nggak kenal. Oke, nah kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Enggak. Hingga kini garis polisi masih terpasang di rumah yang dijadikan pabrik madu palsu ini.